Di lahat seluas ini, Hmm? kalau digali, itu pasti ada istananya. Kalau digali pasti ada istananya. Ini bukti fisik yang bisa kita lihat sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam. Rayu. Jadi kali ini saya dan Mas Bor akan menelusuri jejak-jejak peninggalan leluhur yang berada di hutan dengan medan yang cukup subur. Di sebuah daerah, yaitu di daerah Gondang, lebih tepatnya di daerah Begakan Limo, Gondang, Mojokerto. Dan di mana di sini adalah tempat nenek moyang kita, ya, leluhur kita pernah mendiami atau bertempat di sini. Dengan ditemukannya bukti-bukti seperti fragmen-fragmen pecahan serta batu-batu peninggalan leluhur seperti batu lumpang, seperti itu ya Mas ya. Dan banyak sekali artefak yang akan kita jumpai nanti. Langsung aja kita ke sana. Oke, let's go. Luar biasa. Sampai sini Mas. Ya karena medan perjalanannya sangat ekstrim. Di samping itu kemarin itu terjadi banjir, makanya sungainya kayak gitu kan ya. Nah, Dari perkampungan lumayan jauh ya Mas ya. lumayan jauh, kurang lebih kalau kira-kira antara 5 kilometeran. 5 kiloan ya dari Ya. perkampungan. Oke. Ya. Ini ada Dan di sini tuh ya kita melihat ada sumber mata air, di mana sumber mata air ini adalah bahan khusus, maksudnya yang dibutuhkan oleh warga Begakan Limo, diambil dari sini. oh, jadi mata air utama dari warga Pegagan sendiri itu diambil dari sini. Ya betul. Yang luar biasanya mata air ini ada sejak leluhur kita dulu yang berada di sini. Era lampau. Ya, bahwasanya di sini dulu ada semacam kayak pemukiman kuno, ya, di era kerajaan. Era kerajaan. Ya. Bahkan katanya Hmm. tampungan air ini pun di bagian dalamnya Ya. susunan dari batu bata kuno Mas. Karena Oh. berkembangnya zaman, artinya dibangunlah seperti ini. Ini kalau dibuka dalamnya batu bata kuno. Ya, ini kan di samping itu kan memperkokoh atau memperkuat agar air ini bisa mengalir secara lancar gitu ya ke rumah-rumah warga. Warga itu mengalir di seluruh pemukiman warga. Kalau kita tahu sendiri kan, tempat-tempat leluhur kita memilih tempat itu kebanyakan yang berada di pinggir sungai. Intinya tempat-tempat air, ada air, di situ pasti akan ada mempermudah untuk kehidupan mereka, kan gitu kan. Ini lokasi yang sangat strategis menurut saya kan. Kemudian ada mata air utamanya ini Mas. Ada sumber, ada sungai, ya kan? Sungai. Dan di sana itu Mas ya. Apa? Itu mata air pusatnya Mas. Ini mata air pusatnya kan? Ya. Ya. Yang sekarang sudah direhab, dibangun ulang untuk mempermudah warga untuk menggunakannya kan? Oke, kita ke sana Mas. Yuk, let's go. Nah, ini yang lebih ngeri lagi ya. Oh, Jadi tempat-tempat yang sering dipakai oleh leluhur atau tempat-tempat yang sudah ditempati ya, kebanyakan memiliki cerita-cerita misteri. oh ya. Seperti yang ada di sini, sumber ini. Oh, Ini misteri yang pernah saya dengar itu ada sosok penjaga yang semacam ular gaib ya. Ular gaib, besar gitu Mas. ya ular besar, ular gaib. Di mana ular gaib ini menjaga lokasi ini agar tetap aman. Entah itu ular beneran, entah itu bahasa kiasan, entah itu memang sengaja leluhur memberikan bahasa-bahasa seperti itu agar tetap lestari, agar tetap terjaga juga nggak tahu. Oh, tapi Gitu. memang tempat ini Mas, Ya. atau area ini, saya memang mendengar banyak sekali dari warga ya cerita-cerita mistisnya tempat ini. Bahkan kalau ada acara-acara tertentu Mas, tempat Ya. ini tuh masih dikirim-kirim
kayak bersih desa atau apapun itu masih dikirim-kirim ke sini Mas. Ini menandakan bahwa memang tempat ini tuh ada penunggunya gitu loh Mas. Iya, jelas ya. Apa? Kayak ada angin gitu loh Mas, bus ke sini Mas. Aman? Gak berasa tak Kamu sampai? nggak apa-apa? Gak apa-apa sih Mas, cuma kaget aja. Sama nggak berasa ada angin di sini? Nggak ada apa-apa. Kayak ada angin. Ya kan mungkin beda, mungkin kamu yang merasakan, aku enggak kan? Ya kan. Ya, memang kenyataannya ya, bukan kenyataannya, cerita-cerita itu beredar dalam masyarakat bahwasanya di sini itu sebuah hutan yang terkenal dengan angkernya. Cerita-cerita ular itu banyak sekali, ular siluman, ular berbadan manusia itu banyak sekali di sini. Iya. Dari cerita-cerita itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang tempat ini sangat dilindungi dan terlindungi. Gitu. Dijaga kelestariannya dan Jaga, kesaktiannya. ya. Mungkin kita bisa pindah nggak sih Mas, ini lihat di bulu kudus saya Ya, ayo pindah. Ya kita pindah. Karena posisi perjalanan kita juga masih lumayan jauh ya. Kita nanti bisa lihat-lihat sekitar juga kan. Seiring perkembangan zaman, tempat yang dulunya adalah sebuah pemukiman era lampau atau zaman dulu, sekarang sudah berubah menjadi kebun kopi. Ya betul sekali. Kita kan tahu ya, saya juga pernah dengar proses pembuatan ladang ini, pembuatan kebun ini ya kan. Mereka menggali-gali kemudian menemukan artefak, dikumpulkanlah di sana. Menemukan artefak, dikumpulkan di sana. Dan kemungkinan kalau diekskavasi ya tempat seluas ini, bisa jadi ada sebuah bangunan yang sangat luar biasa sekali. Oh, jadi di area ini Mas, warga yang menemukan banyak sekali fragmen-fragmen serta batu kuno itu di sini Mas? Di sini dan berceceran. Nah, kalau kita lihat tempat ini fragmen-fragmen atau artefak itu berceceran, kita tahu kan di situ tadi ada sungai kan? Ya. Sering sekali terjadi banjir bandang, ya kan? Bisa jadi dulu ada banjir bandang yang sangat luar biasa sekali, kemudian menghancurkan tempat ini dan bangunan-bangunan di waktu itu hancur dan terkubur. Seperti itu. Dan juga warga yang di sini meninggalkan tempat ini seperti itu ya Mas ya? Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Mari kita lihat langsung aja ke lokasi ya. Ternyata tempat ini sangat luas banget ya. Bahkan untuk perkampungannya sendiri ya, itu sampai ujung sana Mas, sampai ujung Gunung Arjuna. Bukan, ini Anjasmoro. Anjasmoro ya, sampai sana Anjasmoro. Nanti di balik sana itu Malang. Oh, Malang ya. Dan perkampungan ini kemungkinan ya ditemukan itu di situ tadi kan ya. Banyak berceceran kan ya. Artefak-artefak itu berceceran. Kemungkinan bisa jadi perkampungannya ada di sana. Terus terkena banjir bandang itu langsung ke bawah ke sini ya. Dan fragmen-fragmen itu sendiri oleh warga dikumpulkan menjadi satu, ditaruh di suatu lokasi. Ya, kita bersyukur aja warga masih peduli dengan peninggalan-peninggalan leluhur yang masih ada saat ini kan ya. Yang bisa kita saksikan sampai saat ini, untuk anak cucu kita nanti bisa kita pelajari juga kan ya. Betul sekali. Bukti peninggalan-peninggalan kalau di sini pernah ada peradaban kuno. Ya. Bahwa nenek leluhur kita pernah ada di sini. Betul. Ya, kita langsung. Wah Mas, ini tuh penuh dengan kebun kopi loh Mas. Iya. Tapi tempat kayak gini dulu sebuah perkampungan Mas. Ini yang membuat kita heran juga ya. Padahal yang kita lihat itu kemarin saya pernah lihat kok yang ini yang ditemukan itu apa aja. Itu hanya atasannya saja. Sedangkan dasaran dari bangunan itu belum ditemukan. Bisa jadi tempat ini adalah istana yang terpendam. Ya, bisa jadi istana yang ada bangunannya lebih besar, bisa jadi itu istana ataupun candi di bawah sini. Kalau nggak di bawah sini ya di atas sana. Di atas sana. Karena sepanjang dari pinggiran sungai ini sampai sana itu dulu ada banyak sekali ditemukan artefak-artefak gitu loh. Oh, artefak-artefak yang kemungkinan itu adalah bagian atas dari sebuah bangunan. Ya, betul. Kemungkinan ada bagian bawah termasuk pondasi-pondasinya masih terpendam di bawah tanah ini. Betul. Ini perkebunan kopi yang tidak kita sangka ternyata di bawahnya ada istana yang terpendam Mas ya. Dan di balik ini semua ada misteri-misteri yang masih sampai saat ini itu beredar. Ya, membuat orang itu enggan datang ke sini.
Dan ternyata ya banyak sekali sosok penampakan seperti kayak pasukan ya, di mana ada pasukan kayak bangsa kerajaan gitu. Oh, pasukan yang perang gitu, Mas? Ya, yang sering ada di sekitar sini dan juga penampakan jenis lain. Kok itu yang membuat Ya. masyarakat enggan ke sini ya, Mas ya? Entah itu benar atau enggak, saya juga pernah dengar itu sejarah lokal juga ya. Dulu tempat ini merupakan tempat pelatihan tentara di era Majapahit. Gitu. Tempat pelatihan tentara era Majapahit, otomatis sudah tentara-tentara yang terkenal Ya, di era Majapahit. Kita kenal kesaksiannya. betul. Ya, Mas? Bukan tentara yang ecek-ecek, mereka berlatih di Ya. sini, Mas. Berarti di antara hutan ini kan ya. Di area yang sangat luas ini yang sekarang menjadi kebun kopi. Betul. Kita langsung lanjut gimana? Yuk. Ke tempatnya. Ya. Ini ada sapi. Tapi, Mas, Ini termasuk keunikan dari daerah itu memiliki sini. memiliki cerita masing-masing kan. Oh, Sedangkan di daerah Begakan Limo ini sapi itu dibiarkan. Ya dibiarkan terlepas kayak gini. Ya kadang diikat memang. Cuman lebih sering dibiarkan. Terkadang sampai di hutan-hutan sana. berarti ini sapinya nggak hanya cuma satu ini aja, Mas. Ya mungkin Ada sapi, banyak. ya mungkin sapinya warga bisa jadi masih berkeliaran daerah sini. Itu salah satu keunikan. Keunikan warga sini. Iya, entah sampai saat ini itu masih berjalan atau cuma dulu aja. Oh, gitu. Iya. Ya, ini sekarang masih ada. Ya, berarti tapi kan jalan dong. iya. Terus kita nggak usah dekat, nanti kita ditumbuk. Yuk. Ya, dari tadi loh kita jalan kan. Banyak pohon duren, tapi kita nggak nemu duren satu aja nggak nemu ya. Satu pun nggak nemu ya. Tapi loh dari Jalan di area yang sangat luas ini semakin jauh kok semakin singgup ya, Mas. ya. Ini yang aneh ya kan. Kita berjalan dari tadi padahal ini adalah perkebunan milik warga, tapi kita tidak menjumpai satu orang pun. Iya, nggak ada Kita nggak menjumpai satu orang pun loh. tanda kehidupan, teman-teman. Ini sebagai bukti memang jelas bahwa tempat ini memang terkenal wingit atau angker ya. Itu benar atau enggaknya itu sih tergantung. Kalau kita rasakan sendiri sih kayak gini kan. Ya itu tadi. Semakin jauh kita melangkah, semakin singgup, semakin bulu kuduk kita ini merinding. Padahal ya di sini tuh sudah jelas dengan penemuan-penemuan itu bahwa ada peradaban yang cukup maju di waktu itu karena adanya beberapa artefak-artefak yang ditemukan seperti batu umpak. Nanti kita akan menjumpai semuanya di situ ya. Bahwasanya seperti apakah dulu tempat ini yang sekarang masih kita lihat dan turun-temurun menjadi sebuah ladang. Ya. Kemungkinan dulu adalah pemukiman, gitu kan? Pemukiman kuno. Ya. Pemukiman era Majapahit yang kemungkinan sampai sekarang pun itu masih ada di bawah sini atau bangunan Majapahit yang masih terpendam di bawah perkebunan area kopi ini. Kita gimana? Kita lanjut aja yuk. Ya kita lanjut ke segmen. Soalnya ini udah mulai malam loh nih. Jauh amat sih ya. Ya Allah. Apa kita nggak keliru jalan ini? Jalan mungkin yang masih jauh beruas. Pas hati-hati ular. Wah, tidak mulai terlihat Mas di depan sana, Mas. Luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali ya. Masih terkumpul ya. Sangat luar biasa sekali memang ya. Ya, inilah bukti peninggalan leluhur dan sebagai bukti besar bahwa di sini dulunya ada sebuah peradaban era kuno yang sangat besar. Kalau nggak salah ini candi, jelas-jelas candi. Kita lihat umpaknya 1, 2, 3, 4, 5 loh. Hampir semuanya ini rata-rata umpak semua loh. Pas semua. Ya. Berarti bangunan besar masih ada di sini. Bukan hanya bangunan besar, mungkin ada banyak bangunan. Banyak bangunan. Iya kan? Kita juga datang ke sini pemukiman ya. Iya. Ini loh ya kan. Batu bata ini adalah khas ya. batu bata Majapahit kan ya. Khas ciri khas batu bata Majapahit. Style, ya. Nah, ini ada batu candinya juga ada. Loh, ini masih utuh juga kan ya? Masih utuh. Oh, ini batu lumpang ini, Mas. Nah, ini Majapahit style.
Ini batu lumpang ini sayang sekali pecah ya. Pecah. Ini bentuk dari Linggayoni di waktu itu. Oh, atau mungkin bukan untuk yang alat menunggu padi pada era zaman dulu, Mas? Lihat di posisinya, kalau di posisi tempat suci biasanya dipakai sebagai Linggayoni. Oh, kalau di tempat perumahan atau tempat-tempat pemukiman bisa jadi itu adalah alat untuk menumbuk, ya kan gitu ya. Ya, itu kan banyak sekali ya lingga. Apapun itu yang jelas tidak membuktikan, Mas, bahwa leluhur kita bukan kaleng-kaleng, leluhur kita luar biasa, bisa menciptakan. Oh, ini batu-batu semua loh, Mas. Iya. Jadi batu-batu kita yang berumur ratusan tahun. Ya. Bahkan zaman dulu itu belum ada alat-alat modern seperti sekarang kan ya. Belum ada kerenda ataupun bor ya kan ya. Alat ukir ya. Buatan mereka, Mas, asli, seni asli. Tapi presisinya itu loh, jelas banget. Iya kan? Sudah canggih, sudah bisa ilmu ukur gitu loh ya. Loh kan presisinya juga pas kan gitu. Pas sekali, Mas. Luar biasa sekali. Ya sama ya. Ya. Dan ini sangat kokoh kalau sebuah bangunan, Mas, ya. Iya. Oh, inilah ini leluhur yang sangat luar biasa. Nah, sebelah sini ini ada umpak yang cukup unik juga ya. Oh, umpak ya. Sebuah kuncian dari bangunan candi, Mas, bukan ya? Ya, termasuk juga sih ini sebagai kuncian ini, tapi umpak ya kan. Jadi dimasukkan sini gitu ya. Kita lihat umpaknya banyak kan ya. Bisa jadi memang sebuah istana loh. Kalau istana jelas-jelas ada tempat-tempat lain seperti kayak pemukiman warga. Berarti di sana kemungkinan ada pemukiman warga dan di sini ada istananya, dan juga bisa jadi candinya juga yang ada di sini. Karena di sini itu ya ada beberapa lingga. Oh, ini 1, 2, 3. Ada 3 lingga ya kan. Dimana sebuah kepercayaan di waktu itu lingga merupakan bentuk lambang dari kesuburan. Ya. Karena lingga menggambarkan perwujudan dari Dewa Siwa kan gitu ya. Dan yoninya itu adalah perwujudan dari Dewi Parwati. Ada beberapa versi juga bahwa lingga merupakan sebagai lambang kesuburan. Makanya di mana-mana banyak media-media batu seperti ini dipakai untuk melakukan sesembahan kepada leluhur gitu ya. Bukan musyrik loh, tapi media gitu ya. Media untuk menghormati leluhur. Karena banyak dari media-media yang ada di Jawa ini semuanya itu memakai bahasa kalam ya, memakai bahasa kalam, dan dimana harus diartikan dulu baru mengerti dan paham kan ya. Tidak seperti kayak di kepercayaan lain itu ada sebuah tulisan, ada sebuah kitab, buku. Tapi lebih sering di Jawa itu membuat istilah kalam, yaitu bahasa langsung. Sebenarnya temuan-temuan ini sudah tercatat dalam cagar ya. Seperti yang kita lihat ini, papan ini kan besar banget ya. Ya. Cagar budaya. Mungkin cukup ya? Ya. Sebelumnya kita juga mohon maaf, kita bukan orang yang ahli dalam bidang sejarah mungkin ya. Kita memang suka explore tempat-tempat seperti ini ya. Dari kita mengeksplor dari video yang kita videokan nanti pasti ada netizen yang suka dengan sejarah dan tahu dengan sejarah yang ada di sini, kemudian menuliskan sejarah yang sesungguhnya. Jadi kita bisa tahu juga. Dari kita memvideokan, dari kalian memberitahu. Jadi kita saling keterkaitan gitu kan. Itulah namanya indahnya berbagi kan gitu ya. Ya, jadi mari sama-sama kita belajar sejarah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan sejarah-sejarah leluhur? Jangan sampai sejarah-sejarah peninggalan leluhur hanya putus sampai kita atau anak kita. Biarkan nanti terus sampai ke titik kita. Ya, seperti yang kita lihat di sini, yang kemarin terakhir saya ke sini itu tempat ini rusak. Bahkan ini cukupnya ini rusak, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah dibenahi kan ya. Karena memang lokasinya cukup jauh, jadi mungkin untuk perawatan ya harus capek-capek mungkin ya untuk ke sini. Mungkin cukup ya. Ya cukup, jadi ambil sisi positif dari video-video kami, buang sisi negatif-negatifnya, dan kami hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Mohon maaf atas segala salah yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Dan akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Rahayu.